Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin. Nah, mau share lagi kegiatan hari ini teman-teman. Ya, rutinitas rumah tangga seperti biasa ya. Nah, ini openingnya masih dalam suasana Agustus ya teman-teman. Masih ada bendera-bendera yang menghias desa kami. Dimulai dari ruang depan ya teman-teman. Ini kamar depan yang sudah aku rapikan tadi. Dan lanjut ini aku bersihkan di kamar utama. Dimulai dari melipat selimut, merapikan bantal, dan juga kain-kain aku sementara jadikan satu di keranjang. Nah, sambil menemani aktivitas aku hari ini teman-teman, aku mau berbagi tips bagaimana cara menerapkan hidup hemat. Oke teman-teman, masuk tips yang pertama ya, yaitu yang pertama adalah food prep. Bahasaku ya teman-teman, ini adalah menyiapkan bahan makanan untuk dimasak ya, agar kita tidak bingung untuk menyiapkan menu masakan di hari ini atau hari-hari berikutnya. Kita itu sebaiknya melakukan food prep teman-teman, food preparation, yang tentunya hal itu kalau dilakukan meringankan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga yang bingung nih misalnya mau masak apa hari ini. Dengan adanya food preparation ini memudahkan kita untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga bisa lekas melaksanakan aktivitas yang lainnya. Tips yang kedua yaitu masak sendiri teman-teman. Ya, tentu saja kita tahu ya, sudah melakukan persiapan misalnya sudah food prep, apalagi sudah meal plan. Ya, itu kita masak sendiri untuk menghemat pengeluaran kita. Tips yang ketiga yaitu kita bisa menyimpan uang receh kita dalam belanjaan sehari-hari. Nah, tentu saja uang receh tersebut jangan kita sia-siakan ya teman-teman. Kalau kita lumpuhkan atau kita kumpulkan jadi satu, tentu saja bisa kita pergunakan untuk membeli bahan makanan atau mungkin bumbu-bumbu yang kurang, atau mungkin bisa ditabung. Tips yang keempat yaitu sebisa mungkin kita membawa bekal makanan, minuman saat kita bekerja atau mungkin saat kita bepergian misalnya. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah, buatkan bekal untuk mereka yang pergi ke sekolah supaya bisa menghemat juga. Tips yang kelima yaitu kita bisa melakukan puasa belanja. Nah, misalnya di sini itu puasa belanja online, puasa belanja jajan di luar. Kalau misalnya teman-teman itu tidak sependapat atau tidak sepaham dengan tips yang kelima ini, kita bisa menerapkan tips yang keenam, yaitu membuat budget harian atau mingguan atau budget jajan di luar misalnya, supaya keuangan kita itu teratur dan juga terkondisikan begitu teman-teman. Tips yang ketujuh yaitu kita bisa beli baju yang bisa kita padu padankan. Selain bisa untuk berhemat, pastinya koleksi baju atau pakaian kita itu tidak menumpuk dan tidak berlebihan ya teman-teman. Karena semakin banyak menumpuk pakaian ataupun barang-barang yang lainnya, itu bisa membuat kesehatan mental kita itu terganggu teman-teman. Ya, lagi pula semakin sedikit barang itu ya semakin sedikit kita merawatnya juga kan. Tips selanjutnya yaitu menanam sayur mayur di rumah. Nah, dengan menanam sayur mayur sendiri itu juga bisa menghemat budget belanjaan kita. Misalkan nih menanam kangkung sendiri dengan sistem hidroponik misalnya. Nah, itu contoh pilihan kalau misalnya kita itu tidak punya lahan sendiri. Menanam cabai di polybag
atau memanfaatkan kebun kalau yang punya kebun ya teman-teman, atau pekarangan rumah, misalnya yang punya pekarangan rumah luas ya, itu bisa dipergunakan ya teman-teman. Kalau yang masih hidup di desa itu masih agak sedikit ketolong ya bunda-bunda, misalkan ada pepaya di kebun, ada daun singkong, dan ada kacang rambat atau daun pepaya misalnya, bisa dijadikan sayuran, cabai rawit, dan masih banyak lagi contoh sayuran yang bisa kita tanam. Dan tentu saja semua itu sangat membantu ya bun, kalau kita bisa tanam-tanam sendiri misalnya. Jadi bisa mengurangi budget belanjaan sehari-hari. Palingan itu beli di tukang sayur itu ya seperti lawuh-lawuh itu loh teman-teman, seperti tahu tempe, lauk pauk, dan protein hewani seperti ayam atau ikan. Tips hemat yang ke-9 yaitu menghabiskan produk sampai habis. Kalau di sini misalnya apa ya teman-teman, kalau aku misalnya skincare ya, kalau skincare itu aku habiskan teman-teman sampai habis. Odol atau sabun misalnya, sampo juga begitu teman-teman. Jadi kalau belum habis itu ya jangan ganti produk dulu ya teman-teman, kita habiskan dulu. Tips yang ke-10 yaitu selalu matikan listrik sebelum pergi atau keluar rumah. Dan ini juga berlaku juga untuk gas ya teman-teman, karena selain juga untuk menghemat budget anggaran bayar listrik, beli gas, kalau listrik kan bahaya sekali ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu pergi-pergi, listriknya atau lampunya itu masih menyala atau ada colokan-colokan di rumah, yaitu sebaiknya kita cabut aja teman-teman, karena ya takut nanti ada apa-apa gitu ya teman-teman, ada konslet atau apa gitu. Demikian juga dengan gas teman-teman, sebaiknya sebelum kita pergi itu gas itu dicabut aja dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu tadi tips-tips dari aku teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan ini tuh rangkaian kegiatan aku hari ini teman-teman, dari yang bebersih rumah, dari yang bersama teman-teman aku itu tadi ada undangan acara Quranan di rumah Pak Ustadz teman-teman. Dan ini kenapa ada lampu-lampu ini teman-teman, karena malamnya itu aku juga mengabadikan momen-momen sebelum puncak perayaan di desa kami. Nah ini di desa Suborjo ya teman-teman, banyak lampu-lampu hias yang menghiasi jalan. Nah terima kasih sudah menonton video aku ya teman-teman, maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.